Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat pada mata pelajaran fikih di kelas 10. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Ada yang tidak hadir hari ini? Nah, Ibu absen dulu ya. Ayuning Tias, Rahmi, Fatimah, Asani. Asani kemana? Sakit. Kita doakan ya teman-teman, semoga Asani cepat diangkat penyakitnya dan bisa belajar bersama kita seperti biasanya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat gak pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Tentang zakat, betul. Zakat itu terbagi berapa? Ada yang masih ingat? Terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang haji ya. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan pengertian haji, peserta didik mampu menyebutkan hukum haji, peserta didik mampu mengidentifikasi syarat-syarat haji, peserta didik mampu menyebutkan rukun haji, peserta didik mampu menyebutkan wajib haji, peserta didik mampu menyebutkan sunnah-sunnah haji, mampu menyebutkan larangan-larangan haji. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Langsung saja ya, yaitu tadi tentang apa? Tentang haji. Haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Ada yang tahu apa itu artinya haji? Sering dengar kan? Ada yang tahu? Haji itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hajja, yang artinya berziarah, bermaksud menyengaja atau menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Nah, itu menurut bahasa ya. Sedangkan menurut istilah haji itu yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi sa'i, tawaf, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya dengan tujuan mengharapkan ridho Allah dan melaksanakan perintah Allah dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi haji itu yaitu sengaja pergi kemana? Ke Mekah untuk beribadah. Waktunya itu ditentukan yaitu pada bulan apa? Ada yang tahu? Ya, puncak haji itu pada bulan Zulhijjah. Nah, sekarang hukum haji. Haji itu hukumnya yaitu fardu ain atau wajib ya. Hukum haji yaitu fardu ain bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, haji itu wajib dilaksanakan 1 kali seumur hidup. Jika haji yang kedua, yang ketiga, atau haji yang seterusnya, itu hukumnya sunnah. Karena hukum haji yang wajib itu hanya yang ke-1, yang pertama. Allah memerintahkan umat muslim itu untuk berhaji, yaitu pada Quran surat Ali Imran ayat 97. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Walillahi alan nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, di sini
Allah telah memerintahkan kita untuk berhaji, untuk melaksanakan haji. Bagi siapa? Bagi yang mampu ya. Selanjutnya yaitu syarat wajib haji. Nah, syarat wajib haji itu maksudnya apabila kita telah memenuhi syarat-syarat ini, maka kita itu wajib menunaikan haji ya. Nah, syaratnya itu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang beragama selain Islam seperti agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, kafir, dan sebagainya, dia tidak wajib untuk melaksanakan haji. Dan apabila melaksanakan haji, misalnya ikut haji tersebut tidak sah. Nah, yang kedua yaitu berakal. Orang yang gila itu tidak diwajibkan untuk haji. Yang ketiga yaitu baligh. Nah, anak kecil tidak diwajibkan untuk haji, tapi jika anak kecil menunaikan haji, maka hajinya tetap sah. Namun setelah dewasa, beliau jika mampu harus melaksanakan haji kembali ya. Yang keempat yaitu merdeka. Seorang budak atau seorang hamba sahaya tidak diwajibkan untuk menunaikan haji. Jika seorang budak atau hamba sahaya tersebut menunaikan ibadah haji, maka hajinya tetap sah. Namun jika beliau sudah merdeka, maka jika mampu harus melaksanakan haji kembali. Selanjutnya yaitu mampu. Nah, mampu di sini yaitu mampu dalam hal finansial atau harta seperti mempunyai ongkos haji, mempunyai bekal haji, mempunyai bekal untuk meninggalkan orang-orang yang di rumah, dan sebagainya. Dan selanjutnya mampu kesehatan, mampu jasmaninya dan rohaninya. Nah, orang yang mampu, baik itu dalam harta dan juga dalam kesehatannya, berarti dia wajib menunaikan haji. Jika seseorang yang telah memenuhi kelima syarat tersebut, apa saja tadi? Yang pertama, Islam, berakal, baligh, merdeka, dan mampu. Jika telah memenuhi kelima tersebut, berarti orang tersebut telah wajib untuk menunaikan ibadah haji. Jika tidak menunaikan ibadah haji, orang tersebut berarti dosa karena telah melalaikan perintah Allah. Nah, itu merupakan syarat wajib haji. Selanjutnya yaitu rukun haji. Nah, yang dimaksud rukun haji yaitu perbuatan yang harus dilakukan saat ibadah haji, tidak boleh ditinggalkan. Jika rukun haji ditinggalkan, meskipun hanya satu rukun haji yang ditinggalkan, hajinya berarti tidak sah ya. Nah, jadi rukun haji itu harus dilaksanakan, tidak bisa ditinggalkan. Nah, rukun haji itu ada 6. Yang pertama yaitu ihram. Ihram yaitu niat mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram dan meninggalkan semua larangan-larangan haji. Ihram ini merupakan pekerjaan yang paling pertama dilakukan. Selanjutnya yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah yaitu hadir di Padang Arafah mulai pada tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, apa saja yang dilakukan saat wukuf di Padang Arafah? Ada yang tahu?
Nah, wukuf itu tidak asal berdiam diri atau tidak asal hadir di padang Arafah, tetapi saat wukuf itu dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir, dan memperbanyak ibadah-ibadah lainnya. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai pada Hajar Aswad dan diakhirinya juga di Hajar Aswad. Saat tawaf, posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri orang yang sedang bertawaf. Tawaf itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini merupakan rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya ada tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Itu tawaf yang dilakukan saat kita akan meninggalkan tanah suci Mekah dan kita akan pulang. Nah, selanjutnya ada juga tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika baru pertama kali datang ke tanah suci. Selanjutnya ada tawaf nazar, ya, tawaf janji, misalnya kita sudah berjanji akan tawaf, ya. Nah, itu adalah macam-macam tawaf. Selanjutnya rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, sa'i ini dilaksanakan berapa kali? 7 kali, dengan hitungan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu dihitung 1 kali, dan dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa itu dihitung 1 kali. Sa'i ini dikerjakan setelah tawaf kudum maupun tawaf ifadah. Selanjutnya, rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Nah, tahallul itu yaitu apa? Mencukur rambut. Minimal paling sedikit 3 helai. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tertib. Ada yang tahu maksud tertib di sini apa? Nah, maksud tertib di sini yaitu dilaksanakan secara berurutan, yaitu mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan. Nah, itu yang dinamakan tertib, ya, harus berurutan. Nah, itu adalah rukun-rukun haji. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada, langsung saja ya kita masuk ke wajib haji. Nah, wajib haji itu adalah bagian-bagian dalam ibadah haji yang wajib dilaksanakan, tetapi apabila ditinggalkan, hajinya tetap sah, namun harus membayar denda atau harus membayar dam. Kalau rukun haji apabila ditinggalkan berarti hajinya tidak sah, sedangkan kalau wajib haji apabila ada yang ditinggalkan hajinya tetap sah, namun harus membayar denda. Nah, wajib haji yang pertama yaitu ihram dari mikot. Nah, mikot ini terbagi menjadi 2, ada mikot jamani dan ada mikot makani. Untuk mikot jamani yaitu batas waktu pemakaian ihram. Batas waktu, ya, mikot jamani. Sedangkan mikot makani adalah batas tempat berihram. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah. Nah, saat bermalam di Musdalifah ini orang-orang yang sedang berhaji juga mengumpulkan batu atau kerikil-kerikil untuk nanti lempar jumroh. Selanjutnya yaitu bermalam di Mina. Yang keempat yaitu melempar jumroh. Jumroh ini terbagi menjadi 3. Ada jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh akobah. Nah, melempar jumroh ini menggunakan batu kerikil sebanyak 7 kali.
Selanjutnya yaitu tawaf wada. Tawaf wada itu termasuk ke dalam wajib haji. Apabila tawaf wada tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar denda. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari segala larangan-larangan haji. Nah, itu adalah wajib haji ya. Selanjutnya ke sunnah haji. Nah, sunnah haji ini adalah perbuatan-perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan dalam ibadah haji. Nah, ada beberapa ya. Yang pertama yaitu membaca talbiyah. Ada yang tahu kalimat talbiyah bagaimana? Ayo kita baca bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu merupakan bacaan talbiyah. Selanjutnya yaitu melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum disebut juga tawaf tahiyah atau penghormatan, karena tawaf itu merupakan penghormatan bagi Ka'bah. Nah, jadi apabila kita haji, selanjutnya yaitu membaca sholawat dan doa sesudah membaca talbiyah. Nah, itu merupakan sunnah-sunnah dalam ibadah haji. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Untuk tugas ya minggu depan, kalian lihat LKS halaman 11, di sana ada tata urutan ibadah haji ya. Silahkan kalian baca dan membuat mind mapping. Nah, minggu depan dikumpulkan ya mind mappingnya. Jangan lupa ya. Nah, sekian ya pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya tadi itu kita sudah belajar tentang haji. Haji itu apa artinya? Menyengaja, berziarah, berkunjung. Atau menurut istilah haji itu yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah dengan tujuan beribadah dan mengharapkan ridho Allah. Nah, haji itu menurut istilah yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah, meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya dengan mengharapkan ridho Allah dan dengan alasan melaksanakan perintah Allah. Haji itu hukumnya fardu ain atau wajib. Bagi siapa? Yaitu wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji. Dalam haji ada yang namanya rukun haji, yaitu yang harus dikerjakan. Juga ada wajib haji. Wajib haji itu yang harus dikerjakan, tetapi apabila ditinggalkan harus membayar dam. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah dan bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa ya tugasnya untuk minggu depan. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca doa kifaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.